Di awal film, kita dilihatkan dua buah jet tempur yang sedang melakukan latihan manuver di laut lepas. Tiba-tiba mereka dipanggil oleh markas untuk menghentikan sebuah pesawat penumpang yang ingin menuju ke Korea Utara. Tae-in sebagai pemimpin dari jet tempur berusaha untuk menghubungi dan memberi peringatan kepada pesawat tersebut. Tae-in mendekat dan melihat kokpit, ternyata pilot tidak ada, yang tersisa hanya kopilot yang bernama Min-soo. Tae-in menyadari bahwa pesawat yang dibawa oleh Min-soo ternyata sedang dibajak, yang memaksa Min-soo untuk ke Korea Utara. Markas menyuruh Tae-in untuk menembak bagian sayap kanan pesawat agar tidak bisa melewati perbatasan. Tae-in ingin memberitahu markas bahwa dia tidak bisa menembak pesawat tersebut karena pesawat itu sedang dibajak. Markas memaksa Tae-in untuk menembak, tapi Tae-in tidak menembaknya. Pesawat tersebut pun berhasil menyeberang perbatasan dan menuju ke Korea Utara. Dan inilah cerita HIJAX 1971 yang diambil dari kisah nyata. Setelah kejadian tadi, Tae-in dan temannya menghadap komandan dan dimintai keterangan tentang hal yang terjadi. Komandan mengatakan bahwa 50 warga Korea Selatan dibawa ke Korea Utara. Tae-in memberikan penjelasan lagi bahwa pesawat tersebut sedang dibajak. Setelah adu argumen, Tae-in pun dibebas tugaskan oleh komandan karena insiden tersebut. Singkat cerita, 50 warga Korea Selatan dibebaskan oleh Korea Utara di zona demilitarisasi Korea. Ternyata yang dipulangkan hanya 39 orang saja. Sisanya mereka ditahan oleh Partai Komunis Korea Utara karena memiliki kemampuan khusus. 1 tahun kemudian, di Bandara Sokcho terlihat banyak sekali aktivitas warga yang sedang menunggu pesawat. Pesawat pun mendarat. Ternyata Tae-in sekarang menjadi kopilot dan Gyu-sik menjadi pilot di pesawat penumpang tersebut. Di bandara, Yoon-dae berusaha mencari teman untuk diajak duduk di dalam pesawat nanti, tapi usahanya gagal. Gyu-sik dan Tae-in pun berbincang-bincang sebelum kembali mengudara. Gyu-sik menanyakan alasan dia tidak menembak pesawat Min-soo pada kejadian tahun lalu. Tae-in mengatakan bahwa pada saat itu dia ragu karena dia memikirkan keselamatan penumpang. Para penumpang yang ingin naik pesawat bersiap-siap di depan pintu untuk berlari. Setelah pintu terbuka, mereka semua pun berlari sekuat tenaga untuk merebut kursi di dalam pesawat. Setelah semua penumpang naik, pesawat pun siap melakukan lepas landas. Seluruh penumpang merasa takjub dengan pemandangan yang mereka lihat dari atas. Choi-dong menjaga para penumpang. Yoon-dae pun mengambil bom dan mengucapkan kepada ibu yang duduk dengannya bahwa perjalanan ini akan sedikit panjang. Yoon-dae menuju pintu pilot dan menyalakan bom yang telah ia buat. Penumpang di depan pun terkejut. Tidak hanya itu, Yoon-dae juga melebarkan granat ke arah Choi-dong. Choi-dong pun memberitahu para penumpang bahwa ada bom. Semua penumpang pun panik, dan kedua bom itu pun meledak. Pesawat terguncang dan kehilangan kendali. Tae-in dan Gyu-sik berusaha untuk menstabilkan pesawat kembali. Setelah usaha mereka, pesawat pun kembali stabil. Yoon-dae langsung mengancam Tae-in untuk mengarahkan pesawat ke laut agar bisa menuju ke Korea Utara. Gyu-sik pun menyuruh Tae-in mengecek pesawat dan Gyu-sik lah yang akan mengikuti perintah Yoon-dae untuk mengarahkan pesawat ke arah laut. Lee-sun bingung dengan apa yang terjadi. Tae-in pun menjelaskan apa yang sedang terjadi dan menyuruh Lin-soo untuk menutupi lubang yang ada di pesawat dengan jaring. Tae-in dan Lin-soo mengobati para penumpang yang terluka. Yoon-dae keluar dan menjelaskan kepada penumpang bahwa mereka semua akan ke Korea Utara. Tae-in memanggil Lin-soo untuk mengobati kapten yang terluka lumayan parah. Gyu-sik menanyakan tujuan Yoon-dae untuk ke Korea Utara. Ia menjelaskan bahwa ia ingin seperti kakaknya yang membajak pesawat dan membawanya ke Korea Utara pada tahun lalu. Dan kakaknya juga mendapatkan hadiah uang $2 juta dari pemerintah Korea Utara. Penumpang lainnya merencanakan untuk menumbuhkan Yoon-dae agar pesawat mereka tidak jadi ke Korea Utara. Yoon-dae mengikat Choi-dong agar tidak bisa melakukan apa-apa karena dia seorang polisi udara. Ketika turbulensi, seorang pria pun berusaha untuk menumbuhkan Yoon-dae. Tapi usahanya gagal karena Yoon-dae berhasil mendapatkan pistol milik Choi-dong. Yoon-dae mengamuk dan ingin membunuh para penumpang. Beruntung Tae-in datang meredakan emosinya. Keadaan di dalam pesawat pun kembali tenang. Gyu-sik mengumumkan untuk menghancurkan identitas para penumpang karena pesawat mereka akan memasuki perbatasan Korea Utara. Lee-sun pun memungut seluruh identitas para penumpang. Choi-dong pun sadar dari pingsannya dan menyuruh penumpang lainnya untuk melepaskan ikatannya.
Taein pun mengelabui Yongdae dengan mengatakan bahwa bahan bakar mereka habis dan mereka sudah berada di wilayah Korea Utara. Yongdae pun mengecek lewat jendela pesawat. Yongdae melihat ada sekolah yang berbendera Korea Selatan. Merasa tertipu, Yongdae pun membuka pin bom dan memberikannya kepada seorang anak. Taein ingin mendarat, tapi Yongdae mengancam akan membunuh anak itu jika tidak menaikkan pesawatnya lagi. Setelah berpikir panjang, Taein pun terpaksa menaikkan lagi pesawatnya agar anak itu selamat. Yongdae menembak kaki Taein sebagai peringatan agar tidak membohonginya lagi. Tiba-tiba, Angkatan Udara milik Korea Selatan pun datang. Mereka memberikan peringatan kepada pesawat Taein untuk berbalik ke Korea Selatan karena mereka berada di zona larangan terbang. Dong Chul pun melihat Taein sebagai kopilot dan menyuruh dia untuk kembali ke Korea Selatan. Jet tempur Korea Selatan yang bernama Taegong pun memberikan tembakan peringatan. Dong Chul memberitahu Taein bahwa Angkatan Korea Utara sedang menuju ke arah mereka. Dong Chul pun memberikan peringatan lagi kepada Taein. Taegong ingin menembak jatuh pesawat Taein. Tiba-tiba Dong Chul pun menghentikan Taegong untuk menembak jatuh pesawat tersebut dan memberitahu bahwa pesawat Taein sedang dibajak. Taein pun berpikir sejenak untuk menyelamatkan semua penumpang dan kembali ke Korea Selatan. Tiba-tiba Taein pun melakukan manuver berbalik yang mengakibatkan Yongdae jatuh ke belakang. Taein pun berhasil melakukan manuver berbalik dengan selamat. Kini ia kembali ke Korea Selatan. Taein pun berkelahi dengan Yongdae. Di saat Taein ingin dibunuh, beruntung Choi Dong segera menembak Yongdae. Yongdae sekarat dan melepaskan bom yang ada di tangannya. Seketika semua penumpang pun panik. Taein pun menutupi bom itu dengan tubuhnya agar tidak meledak dengan keras. Tapi sayangnya Taein harus kehilangan tangannya. Taein pun kembali ke kursinya dan membantu Gisik untuk mendaratkan pesawatnya. Seluruh penumpang pun bekerjasama untuk menurunkan roda pesawat yang macet dengan menarik tuas. Pesawat mereka kehabisan bahan bakar. Taein pun pingsan sejenak dan mengingat masa lalunya. Ia pun terbangun dan langsung melakukan pendaratan dengan mode melayang. Pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Seluruh penumpang pun turun. Tapi sayangnya Taein harus meninggal dunia karena ia kehabisan cukup banyak darah. Cerita pun tamat. Baik, terima kasih kepada penonton setia yang menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian guys ya. Karena itu sangat berarti bagi saya.